Pertukaran mengejutkan di tim ganda putra Indonesia membuat penggemar bulu tangkis bertanya-tanya. Akankah strategi baru ini membuahkan prestasi gemilang? Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Dua pasangan ganda putra andalan kita baru saja melakukan pertukaran partner yang menggemparkan. Bayangkan saja, Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin, serta Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri, yang selama ini kita kenal sebagai pasangan solid, kini bertukar pasangan. Ini bukan lelucon ataupun rumor, teman-teman. Ini adalah strategi baru dari pelatnas PBSI untuk menyegarkan sektor ganda putra kita. Jadi, mulai saat ini, kita akan menyaksikan Leo Rolly Carnando berpasangan dengan Bagas Maulana, sementara Muhammad Shohibul Fikri akan berduet dengan Daniel Martin. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan membuat mereka lebih gacor di lapangan? Kita semua tentu penasaran dan tidak sabar untuk melihat penampilan perdana mereka. Debut pasangan baru ini rencananya akan terjadi pada Japan Open 2024 yang akan digelar di Yokohama, Kanagawa, pada 20 hingga 25 Agustus mendatang. Turnamen level Super 750 ini akan menjadi panggung pertama bagi Leo, Bagas dan Fikri Daniel untuk membuktikan bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Aryono Miranat, pelatih ganda putra yang akrab disapa Coach Naga Air, mengungkapkan bahwa pertukaran ini merupakan bagian dari strategi penyegaran tim ganda putra. Ia optimis bahwa kedua pasangan baru ini akan mampu tampil kompak dan saling mendukung. Dalam sesi latihan, chemistry di antara mereka sudah mulai terlihat. Harapannya, tentu saja, agar prestasi mereka ke depan bisa semakin membanggakan. Keputusan ini tidak lepas dari kenyataan pahit bahwa kedua pasangan sebelumnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia hanya mengirimkan satu wakil ganda putra ke ajang 4 tahunan tersebut, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Nah, pertukaran pasangan ini bisa jadi merupakan langkah untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan, termasuk Olimpiade berikutnya. Bicara soal peringkat, sebelum ditukar, Bagas Fikri berada di posisi 10 dunia, sementara Leo Daniel ada di peringkat 15. Kita semua berharap pertukaran ini bisa mendongkrak peringkat mereka lebih tinggi lagi. Tapi ingat, peringkat bukan segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa menunjukkan permainan terbaik mereka di lapangan. Japan Open 2024 tidak hanya akan menjadi ajang debut dua pasangan ganda putra baru ini. PBSI juga akan menurunkan pemain-pemain terbaik lainnya, termasuk mereka yang baru saja berlaga di Olimpiade Paris. Ada Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting di tunggal putra, serta Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri. Jangan lupakan juga Chico Aura Dwi Wardoyo dan Esther Nurumi Triwardoyo yang akan unjuk gigi di nomor tunggal masing-masing. Yang menarik, ada juga 3 pasangan non-pelatnas yang akan turun di Japan Open. Mereka adalah ganda putra Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta 2 pasangan ganda campuran Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya dan Pravin Jordan Serenakani. Ini menunjukkan bahwa PBSI memberi kesempatan yang luas bagi para pemain untuk membuktikan diri di level internasional. Namun, tentu saja, sorotan utama akan tertuju pada Leo, Bagas dan Fikri Daniel. Bagaimana mereka akan beradaptasi dengan pasangan baru? Selamat datang, para penggemar bulu tangkis Indonesia. Hari ini kita akan membahas perjalanan tim bulu tangkis kita menuju Olimpiade Paris 2024. Persiapkan diri Anda untuk kisah penuh semangat dan tantangan yang akan membuat Anda berdebar-debar. Mari kita mulai dengan pasangan ganda campuran andalan kita, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari,
atau yang lebih dikenal dengan sebutan RI-Pit. Mereka tengah menghadapi tantangan besar di grup A, yang dijuluki grup neraka. Bayangkan, mereka harus berhadapan dengan jagoan-jagoan dunia seperti Zheng Siwei dan Huang Yaqiong dari Tiongkok, Kim Won-ho dan Zheng Naeun dari Korea Selatan, serta wakil tuan rumah Tom Gi-kwel dan Delphine Del Rue. Sungguh persaingan yang luar biasa ketat. Namun, jangan khawatir. Basri Yusuf, anggota tim ad hoc Olimpiade Paris 2024 yang bertanggung jawab di bidang sport science, tetap optimis dengan kemampuan RI-Pit. Ia mengingatkan kita bahwa dalam Olimpiade, segalanya mungkin terjadi. Seringkali, yang tak diunggulkan justru menjadi juara. Bukankah itu membuat kita semakin bersemangat? Basri menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap calon lawan. Tim pelatih harus jeli mengamati kekuatan dan kelemahan lawan, serta meminimalkan kesalahan sendiri. Setiap pukulan, setiap langkah, dan setiap strategi akan sangat menentukan. Bukankah ini membuat Anda penasaran dengan apa yang akan terjadi di lapangan nanti? Sementara itu, mari kita dengar dari Sutio, ayah dari Pita Haningtyas Mentari. Beliau mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan putrinya tampil di ajang sekelas Olimpiade. Sutio menyadari beratnya persaingan, terutama di grup A yang penuh bintang. Namun, ia melihat ini sebagai amanah dari Allah untuk berjuang atas nama Indonesia tercinta. Bukankah semangat dan keyakinan seperti ini yang membuat kita bangga sebagai bangsa? Sutio berpesan kepada putrinya untuk menikmati setiap pertandingan dan berjuang semaksimal mungkin. Ia percaya bahwa dengan kekuatan dan kemudahan dari Allah, segalanya mungkin terjadi. Bukankah pesan ini juga relevan untuk kita semua dalam menghadapi tantangan hidup? Beralih ke sektor tunggal putra, kita memiliki dua pejuang handal, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Mereka kini tengah menjalani training camp di Chambly, mempersiapkan diri untuk pertarungan besar di Paris. Pelatih tunggal putra, Irwansyah, mengungkapkan bahwa mereka telah memasuki periode persiapan spesifik, fokus pada strategi menghadapi lawan-lawan di fase grup. Jonathan akan berjuang di grup L bersama Lakshya Sen dari India, Kevin Chordon dari Guatemala, dan Julien Charagi dari Belgia. Sementara itu, Ginting siap menggempur grup H yang diisi oleh Thomas Junior Popov dari Prancis dan Howard Shu dari Amerika Serikat. Persaingan yang menarik, bukan? Irwansyah melihat kesiapan mental yang luar biasa pada Jonathan dan Ginting. Pengalaman mereka di Olimpiade Tokyo 2020 telah menjadi pelajaran berharga. Kini, mereka tampil dengan kedisiplinan dan kebiasaan positif yang menjanjikan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bukankah ini membuat kita semakin yakin akan kesuksesan mereka? Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris? Akankah RI-Pit mampu menaklukkan grup neraka?